Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel tentunya, dan kali ini tetap kita bahasannya mengenai CASN tahun 2024 ini, khususnya untuk pengelolaan tenaga non ASN tersebut gitu ya. Nah, jadi mungkin ini buat teman-teman semua yang memang jurusannya tidak sesuai gitu dengan jabatan yang ada di instansinya masing-masing gitu ya. Sebetulnya nggak usah khawatir, karena memang dalam Permenpan nomor 11-nya itu sudah diatur gitu ya, terkait dengan nomenklatur jabatan ASN tersebut. Nah, di dalam nomenklatur tersebut terdapat tiga gitu ya jabatan utama gitu ya, ataupun sebetulnya ASN itu punya digolongkan gitu ya ke dalam tiga jabatan tersebut. Yang pertama itu adalah di clerk, operator dan juga teknisi. Nah, ini dalam clerk, operator dan juga teknisi tersebut bisa dilihat nanti ada jabatan yang sifatnya sapu jagat gitu ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya permasalahannya adalah apakah instansi tersebut memang membuat usulan terkait kebutuhan CASN 2024-nya gitu ya, karena memang banyak sekali daerah instansi di daerah, ataupun ya instansi lah, banyak instansi yang memang sedikit ragu dalam mengajukan formasi tersebut gitu ya. Alasannya kebanyakan adalah di anggarannya yang tidak mencukupi gitu ya. Mungkin aja itu bisa cuman ketakutannya sendiri, atau memang sudah dipertimbangkan gitu ya, bahwa anggaran di kita itu memang sudah tidak bisa lagi, karena memang bagaimanapun juga setiap instansi itu dibebani ataupun diberikan tugas dan fungsi untuk menjalankan kegiatan ataupun programnya gitu ya, dan itu memerlukan anggaran, sehingga harus berbagi gitu ya, antara anggaran untuk kegiatan dan juga anggaran untuk belanja pegawainya tersendiri gitu ya. Tapi sebetulnya pemerintah sendiri gitu ya, kemarin melalui Menpan RB sudah menjelaskan juga bahwa sebetulnya tidak usah khawatir untuk yang anggarannya tidak mencukupi ataupun sedikit gitu ya, bisa masuk ke dalam P3K paruh waktu sebetulnya ya. Jadi untuk yang anggarannya cukup bisa masuk ke P3K penuh waktu, dan yang tidak cukup itu masuk ke paruh waktu. Dan mungkin konsepnya sendiri untuk paruh waktu ini ya bisa seperti mungkin dalam 12 bulan itu mereka dibayar sampai bulan ke-7 apa ke-10 gitu ya. Tapi mereka juga tetap memiliki NIP, karena dalam istilahnya, ini dasarnya adalah untuk penataan non ASN di tahun 2024, di mana tidak boleh ada lagi yang namanya non ASN. Dan ini juga saya sebetulnya agak sedikit kecewa juga, karena memang untuk teman-teman yang penjaga ataupun security, OB, driver seperti itu, memang sekarang katanya dianggapnya bukan non ASN katanya ya, tidak termasuk ke dalam yang non ASN tersebut. Jadi pengelolaannya pun harus melalui pihak ketiga gitu ya. Tapi memang kalau lihat di Permenpannya itu tidak semua driver gitu ya, tidak semua driver tersebut dijadikan ataupun dikelola oleh pihak ketiga gitu. Ada juga yang memang driver yang menjadi P3K gitu ya, karena memang kalau tidak salah itu, mohon koreksi kalau misalkan salah. Jadi yang menjadi P3K itu, driver yang menjadi P3K itu sebetulnya seperti supir ambulans gitu ya, mungkin termasuk juga ke supir yang pemadam seperti itu ya. Tapi itu harus dicek kembali apakah memang benar seperti itu adanya gitu ya. Yang jelas memang untuk penataan ini sudah ada disediakan slot gitu ya dalam Permenpan nomor 11 tersebut gitu ya, untuk teman-teman yang memang jenjang pendidikannya dari SD, SMP, SMA, S1 dan juga D3 gitu ya, dan juga yang salah ataupun jurusannya tidak sesuai. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir. Hanya saja mungkin nanti ada sedikit perbedaan, karena
mengingat gitu ya, dalam Permenpan RB nomor 11 itu kan, apa namanya, kebanyakan bukan di fungsional gitu ya, jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional dan juga pelaksana ini gitu ya, jadi yang teman-teman yang nanti salah jurusan itu masuknya di pelaksana gitu ya. Nah, pelaksana dan fungsional ini memang sama-sama jalurnya adalah P3K gitu ya, yang sama-sama sebetulnya pengelolaannya itu ataupun apa namanya, seperti karir, kemudian juga apa namanya, naik jenjangnya itu gitu ya, belum diatur secara secara penuh gitu ya, apakah nanti disamakan dengan PNS atau tidak, atau ada aturan baru gitu ya. Nah, itu sedikit banyak ada perbedaannya ya, termasuk di dalam penghasilannya gitu ya. Nah, biasanya gitu untuk penghasilan ini bisa lebih besar di fungsional. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri, mungkin di kementerian teman-teman sendiri ataupun di instansi teman-teman gitu ya. Biasanya ada surat terkait dengan pengelolaan ataupun pengaturan jumlah besaran di kayak misalkan gajinya ataupun apa namanya, tunjangan kinerjanya gitu ya. Tapi yang penting adalah sudah ada penataan gitu ya, dan apa namanya, dijanjikan gitu sudah teman-teman yang non ASN yang nantinya akan menjadi P3K itu tesnya adalah cuman formalitas saja gitu ya, jadi sudah dipermudah. Tapi bagaimanapun juga kita jangan ngasal juga gitu ya ngisinya ya, karena memang ini kaitannya nanti kan dipampang juga itu nilainya gitu ya. Jadi harus benar-benar untuk mempersiapkan hal tersebut. Dan mungkin saran saya jangan sampai tidak melamar gitu ya, karena ini kaitannya juga nanti data di database di BKN itu gitu ya, kita tidak tahu apakah nama kita sudah tercantum di sana ataupun tidak gitu. Yang paling enak itu kalau misalkan kita sudah daftar, berarti otomatis data kita udah nyampe ke BKN bahwa kita melamar, dan kemudian nanti kalaupun ada pun database, kita nanti dicocokkan, oh ini memang benar-benar P3K di instansi tersebut gitu ya. Jadi lebih enak, lebih pasti gitu ya. Jadi jangan sampai tidak melamar gitu ya. Nah, kemudian juga ini isu terkait pemindahan ASN ke IKN gitu ya. Ini juga menjadi isu hangat karena katanya September nanti gitu akan dimulai pemindahan ASN ke IKN. Nah, ini juga menjadi ataupun memberi pengaruh ke dalam CASN tahun 2024 ini ya. Untuk PNS sendiri memang teman-teman harus membaca dulu gitu ya nanti, karena untuk CPNS pusat itu nanti kemungkinan besarnya akan diarahkan ke IKN ataupun untuk pemenuhan di IKN tersebut gitu ya. Jadi nanti ada semacam kontrak gitu ya, bahwa teman-teman bersedia ditempatkan di IKN. Tapi keuntungannya gitu ya, memang saya kira gitu ya, untuk karir sendiri di IKN ini cukup menjanjikan buat teman-teman gitu ya, apalagi nanti mendekati generasi emas gitu ya. Nah, buat teman-teman yang menjadi PNS juga gitu ya, yang memang masih ragu gitu ya untuk pindah ke IKN gitu ya. Jadi kemarin tuh dari Pak Menpan sendiri menjelaskan bahwa kemungkinannya nanti September akan dimulai pemindahan ke IKN. Yang berarti ini tahap pertama gitu ya. Di tahap pertama ini ternyata banyak insentif yang bisa teman-teman dapatkan karena mau pindah ke IKN gitu ya. Salah satunya adalah apa namanya, dapat insentif, katanya insentif. Iya, saya juga belum begitu mengerti mengenai insentif seperti apa ataupun besarnya berapa. Tapi yang jelas ada insentif yang cukup besar gitu ya. Dan kemudian juga di sana nanti semuanya memang mendapatkan mes ataupun apartemen ya, ataupun hunian gitu ya. Nah, kalau kita bisa pindah pertama kali gitu ataupun di tahun pertama ini, jadi insentifnya nanti
kita bisa milih nih gitu, karena ada beberapa, bangunan ataupun apartemen yang memang luasannya itu lebih, berbeda gitu ya, ada yang lebih luas gitu, jadi kita bisa memilih, pertama kali gitu ya. Dan itu mungkin, teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan gitu ya, mudah-mudahan nanti ada informasi lagi yang lebih, apa ya, membahagiakan gitu ya. Tetap pantengin aja untuk di Rivis Channel ini gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.